Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen di sosial media akhirnya membongkar jejak digital Profesor Yusril Iza Mahendra yang merupakan pakar hukum tata negara dan juga koalisi dari Paslon 02. Mengaku siap mengemban amanah untuk memperbaiki bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya sebenarnya tidak terlalu penting lagi pencitraan. Udah capek rakyat dengan pencitraan ini. Belusukan sana, belusukan sini. Orang di luar negeri tidak tahu siapa KPK, siapa jaksa. Yang tahu presidennya goblok. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Jadi jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita sudah pilih jadi presiden. Lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Ya. Jadi harapan saya jangan pasif, aktif dalam politik ini. Jangan sampai 2019 kembali pemimpin yang seperti begini bikin susah kita semuanya. Kalau PBB untuk mendukung Pak Jokowi jelas tidak. Kami sudah sejak awal mengatakan kami tidak mendukung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi terpilih lagi jadi presiden, PBB insya Allah akan jadi leader oposisi. Leader oposisi? Ya, leader oposisi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat siang. Saya jadi lawyer, wah Pak Yusril sekarang sudah jadi pendukung Pak Jokowi. Saya bilang saya tidak dalam konteks politik untuk dukung-mendukung. Saya menjadi lawyer ya. Yaitu memutuskan memberikan dukungan politik kepada pasangan calon nomor 1. Nah, netizen sampai mengatakan, masih percayakah kalian omongan Yusril Iza Mahendra walaupun dia sekelas profesor, tetapi dia bagian daripada rezim kekuasaan. Netizen menilai moralnya begitu receh karena Yusril dianggap dulu ahli hukum, sekarang menjadi penjahat karena melindungi yang melanggar etik MK. Seorang Yusril Iza Mahendra melihat kondisi bangsa ini mungkin di dalam hati nuraninya menolak ya. Tetapi karena hawa nafsu kekuasaan, ya apapun itu, dia hanya bisa diam dan membela Paslon 02 yang melakukan pelanggaran. Dan netizen juga mengatakan bahwa kehancuran negara ini berawal dari sini. Dan juga dari sini. Nah, apa yang akan diharapkan ya jika KPU nanti meloloskan orang seperti ini? Nah, ada hal yang menarik juga yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Zainul Arifin Mukhtar. Coba kita lihat videonya. Saya coba survei kecil-kecilan di kelas. Saya bilang kalian pilih 01, 02, 03. Kalau mau ditambahin dengan alasan silahkan. Temuan yang menarik, beberapa mahasiswa itu memilih 02. Tapi alasannya ditulis di bawah. Biar Indonesia hancur sekalian. Enggak, jadi saya mau menggambarkan kalau dengan mudah Kodari mengatakan 58% itu adalah bentuk kecintaan pada Prabowo, saya kira enggak bisa. Okay. Itu opini. Kecuali kalau dia riset. 58% itu memang lahir dari bentuk, ya Allah alam lah. Tapi pada faktanya misalnya ada cara berpikir lain yang nilainya sama karena sama-sama opini. Jadi nggak bisa diklaim apapun yang disampaikan Kodari menurut saya adalah klaim. Saya coba survei kecil-kecilan di kelas.
Baik, coba kita lihat opini dari Faisal Assegaf terbaru terhadap gerakan hak angket di DPR harus dan wajib digulirkan sebagai bentuk perlawanan kepada kejahatan dinasti politik mengintervensi pemilu. Jadi Surya Paloh, PKS dan PKB harusnya punya keberanian melakukan terobosan tersebut. Publik sangat berharap dan beri dukungan atas upaya penegakan keadilan dalam bernegara. Dan juga ada informasi terbaru bahwa hak angket ini rencana akan digembosi, yaitu diduga akan diberikan uang 10 miliar per anggota DPR. Nah, kita akan tunggu saja ya, kira-kira apakah hak angket ini benar-benar digunakan di DPR atau mungkin akan benar-benar digembosi sehingga pun anggota DPR bungkam. Jika hak angket ini memang tidak digunakan, maka seperti kata Gatot Nurmantio, maka parlemen jalanan yang akan bergerak akan menuntut keadilan dan akan membongkar kecurangan pemilu. Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti, kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar terjadi gitu. Hak angket itu nanti akan didahului dengan seperti penyidikan dan penyelidikan, kan gitu. Dari situ nanti akan bisa ketahuan contohnya dalam menyalahgunakan Undang-Undang Keuangan Negara, karena dalam APBN 2024 nggak ada itu kan, dipaksakan ada sehingga mengambil dari kementerian-kementerian. Itu kan nanti kontraknya, siapa yang kontrak beras, kemudian datanya dari mana, kan tidak melibatkan Menteri Sosial, itu bisa diurai satu persatu nanti oleh di hak angket gitu semuanya. Dari itu nanti bisa sebelum maju kepada pansus itu sudah siap semua. Secara moral, publik sangat berharap Bapak Surya Paloh berdiri secara konsisten, istiqomah, mengambil langkah-langkah konkret untuk memandu 3 partai, yaitu PKB, PKS, dan P3, melakukan hak angket di DPR sebagai terobosan untuk pemakzulan rejim Jokowi. Ini satu aspirasi yang wajar-wajar saja, tanpa perlu harus bergantung atau menunggu kepada sikap politik PDIP, karena gerakan atau suara hak angket untuk tujuan memakzulkan Presiden Jokowi yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pemilu ini adalah datang dari suara para akademisi, mahasiswa, rakyat. Nah, akumulasi suara ini membutuhkan jalur konstitusi, dan berdiri di sana Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Pak Surya Paloh, yang sejak awal mengirim pesan tegas, konsisten untuk terus mengawal agenda perubahan melalui jalur elektoral. Jika agenda perubahan ini dihambat oleh politik kecurangan, intervensi kekuasaan, maka suara dukungan yang full kepada Pak Surya Paloh dari rakyat, kemudian itu bisa menjadi modal moral politik bagi Surya Paloh untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah tegas, memandu ketiga partai yang tersedia dalam poros koalisi perubahan, menggunakan hak konstitusi di DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Karena kenapa? Rakyat marah. Pemilu dengan biaya hampir 100 triliun, dengan harapan untuk tidak terjadi intervensi kekuasaan, tapi faktanya terjadi mobilisasi hampir 500 triliun instrumen bansos yang digunakan dalam rangka kepentingan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, kemudian runtuhnya Mahkamah Konstitusi, kemudian oknum-oknum aparat negara terlibat di dalam intervensi pemilu. Ini semua menyajikan rangkaian fakta yang begitu banyak yang membuat rakyat marah. Jadi kalau rakyat berharap agar Pak Surya Paloh sebagai tokoh yang memperjuangkan agenda perubahan harus berani berdiri di garis depan tanpa harus menunggu sikap keraguan dari PDIP dan lebih khusus Ibu Megawati. Jadi menurut saya Pak Surya Paloh tidak boleh ragu, karena sejak awal Nasdem telah berdarah-darah mengusung agenda perubahan, mengusung Anies dan Caimin sebagai komitmen mereka di dalam proses berdemokrasi. Jadi tidak boleh takut. Ini panggilan sejarah, suka tidak suka. Surya Paloh telah mendapatkan dukungan moral dari jutaan rakyat yang sangat keluh, sangat marah terhadap
intervensi kekuasaan di dalam proses demokrasi ini. Nah, Nasdem melalui fraksi di DPR sudah dapat bekerja untuk menghimpun tanda tangan baik dari anggota Nasdem, PKB maupun PKS. Kalau proses ini berlangsung sesuai prosedur, terlihat di ruang publik, kemudian Ibu Megawati atau PDIP tidak sungguh-sungguh merespon panggilan moral yang dirintis oleh Bapak Surya Paloh dan mitra koalisinya di kelompok perubahan, maka publik akan berkesimpulan PDIP melakukan pengkhianatan, hanya menggulirkan wacana angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Jokowi sebagai bagian dari keinginan publik atau rakyat, kemudian mereka berbelok secara tajam dan mungkin berunding di balik istana. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Jadi membaca situasi ini menurut saya Pak Surya Paloh dan Nasdem, PKB dan PKS tidak usah menunggu langkah-langkah keraguan dari PDIP. Harus berdiri tegak. Nanti prosesnya secara natural saja. Rakyat akan melihat siapa yang berpihak sungguh-sungguh kepada rasa keadilan rakyat dan siapa yang menjadikan isu hak angket atau pemakzulan Jokowi untuk kepentingan politik pragmatis. Dalam kondisi itu dibutuhkan pemutahiran politik sikap tegas dari seorang Surya Paloh yang terkenal konsisten dan istiqamah. Saya kira demikian. Ya, kita tunggu saja ya. Hari ini rakyat menggugat, yaitu mendesak DPR untuk segera menggunakan hak angketnya pada tanggal 1 Maret 2024. Jadi rakyat berkumpul bersama pendukung paslon 01 maupun paslon 03 menggeruduk gedung DPR pada hari ini. Dan kita berharap ya hak angket ini segera digunakan untuk menginvestigasi terhadap kebijakan undang-undang atau pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.